Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Dwilandari dengan NIM H02222106. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba menganalisis data rancangan acak kelompok di lahan Jumantono dengan mengkombinasikan dua faktor, yaitu pupuk dan kelator, menggunakan aplikasi RStudio dan SPSS. Nah, dari analisis data itu nanti kita akan mengetahui bagaimana pengaruh pupuk, kelator, dan juga kombinasinya terhadap KTK tanah, serta korelasi antara KTK tanah dan tinggi tanaman pada eksperimen tersebut. Langkah yang pertama yaitu data ini kita ubah menjadi Excel terlebih dahulu. Nah, di mana Excel ini nanti akan memudahkan kita untuk menganalisis pada aplikasi SPSS dan RStudio. Pada Excel ini tertera ulangan yaitu ada 1, 2, dan 3 dan 4. Nah, untuk dosis pupuk ini ada P0, P1, dan P2, di mana P0 itu berarti tanpa pupuk, P1 itu dengan pupuk anorganik, dan P2 itu dengan pupuk anorganik dan organik. Untuk kelator itu juga dibagi menjadi 3, yaitu K0, K1, dan K2, di mana K0 itu berarti tanpa kelator, K1 dengan isolat bakteri, dan K2 yaitu pupuk kompos. Selanjutnya, kita beralih ke aplikasi SPSS. Nah, langkah yang pertama di SPSS adalah kita mengklik file, kemudian di bagian file of type kita ganti menjadi Excel, terus kita masukkan file rancap yang tadi, yaitu rancap fix 2024, kemudian kita open. Data Excel tadi akan tertera di sini. Terus kemudian kita ke file variable view. Nah, pada bagian tab di bagian KTK dan tinggi tanaman itu kita ubah menjadi numerik. Untuk yang ini kita ubah menjadi 4. Dan yang desimal ini kita ubah menjadi 2. Kita hapus saja bagian label. Untuk yang measure, bagian KTK dan tinggi tanaman kita ubah menjadi scale. Kita beralih lagi ke data view. Selanjutnya kita ke analyze, terus ke general linear model, univariate. Untuk dependent variable itu kita masukkan KTK terlebih dahulu. Dan untuk yang ini, fixed factor itu kita masukkan ulangan, dosis pupuk, dan kelator. Nah, untuk yang model, kita pilih yang build term. Ini kita masukkan semuanya. Terus kita masukkan interaksi antara kelator dan dosis pupuk. Caranya, bagian kelator kita klik, kemudian kita shift, terus back down ke bawah, terus kita tarik ke kanan. Untuk yang build custom terms itu sama. Selanjutnya continue. Terus ke post hoc. Ini yang kita masukkan hanya kelator dan juga dosis pupuk. Yang bagian equivariance azimuth itu kita checklist bagian Duncan. Kemudian kita continue. Oke. Nah, itu nanti akan muncul data sebagai berikut. Selanjutnya kita lanjutkan aja ke tinggi tanaman terlebih dahulu, ke analyze. Caranya sama, tetapi yang bagian dependent variable ini kita ubah menjadi tinggi tanaman. Model dan post hoc-nya juga masih sama. Kemudian kita oke. Akan muncul data sebagai berikut. Kemudian kita ingin interpretasikan data tersebut. Yang pertama ini ada KTK. Pada KTK kita bisa melihat bagian ulangan, kelator, dosis pupuk, interaksi kelator dan dosis pupuk pada nilai signifikannya. Di mana jika nilai signifikan itu lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan berpengaruh. Sedangkan jika kurang dari 0,05 itu dikatakan tidak berpengaruh terhadap KTK. Jadi pada ulangan, kelator, dan dosis itu menyatakan nilai signifikannya ini lebih dari 0,05 sehingga ulangan, kelator, dan dosis pupuk itu tidak berpengaruh terhadap
terhadap KTK. Untuk yang interaksi antara kelator dan dosis pupuk, nilai signifikannya adalah 0,011, di mana itu kurang dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa interaksi antara kelator dan dosis pupuk itu berpengaruh terhadap KTK. Yang selanjutnya ini ada uji Duncan dari kelator terhadap KTK. Nah, kelator itu tadi dibagi menjadi 3, yaitu K0, K2, dan K1. Nah, ketiga kelator ini berada pada subset 1 atau berada pada notasi A. Di mana jika masih berada pada notasi yang sama atau subset yang sama, itu menyatakan bahwa tidak berbeda nyata. Jadi dapat dikatakan bahwa ketiga kelator terhadap KTK itu tidak berbeda nyata karena masih dalam subset yang sama. Selanjutnya ada dosis pupuk. Dosis pupuk ini juga sama, terdapat 3 dosis pupuk, terus pada subset yang sama, subset 1. Jadi dapat dikatakan dosis pupuk dan kelator itu sama-sama tidak berbeda nyata karena masih berada dalam satu notasi yang sama. Untuk selanjutnya ini ada tinggi tanaman. Tinggi tanaman ini kita juga bisa melihat pada bagian ulangan, kelator, dosis pupuk, interaksi kelator dan dosis pupuk pada nilai signifikannya. Pada tinggi tanaman ini, untuk ulangan, kelator, interaksi antara kelator dan dosis pupuk itu menyatakan nilai lebih dari 0,05. Di mana jika lebih dari 0,05 ini maka ulangan, kelator, dan interaksi antara kelator dan dosis pupuk itu tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Yang selanjutnya ada dosis pupuk. Pada dosis pupuk di tinggi tanaman nilai signifikannya yaitu 0,002, di mana ini kurang dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa dosis pupuk itu berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Selanjutnya ke Duncan kelator, di mana K1 itu berada di subset 1 atau notasi A, K0 itu berada di subset 1,2 atau notasi AB, dan K2 itu berada di notasi B. Jadi dapat dikatakan bahwa K1 dan K0 itu tidak berbeda nyata karena masih pada notasi yang sama. Dan K0, K2 itu juga tidak berbeda nyata karena masih pada notasi yang sama, yaitu K0AB dan K2B. Sedangkan K1 dan K2 itu berbeda nyata karena berada pada notasi yang berbeda. Nah, yang selanjutnya yaitu dosis pupuk. Dosis pupuk pada PO dan P2 ini berada di subset yang sama atau dalam notasi A. Sedangkan P1 ini berada di subset 2 atau notasi B. Jadi dapat dikatakan bahwa P0 dan P2 itu tidak berbeda nyata, sedangkan P0 dan P2 itu berbeda nyata dengan P1. Yang selanjutnya bisa ke kombinasi antara KTK dan juga tinggi tanaman. Caranya kita ke general, linear model, terus pilih ke univariate. Nah, untuk bagian fix faktornya ini kita ubah menjadi kombinasinya saja. Untuk yang model juga sama, kombinasi kita tarik ke kanan, terus continue, terus ke post hoc. Ini juga sama, kita checklist bagian dan kemudian continue. Selanjutnya oke. Kita lanjutkan dulu ke KTK. Yang ini kita ubah menjadi KTK. Oke. Nah, selanjutnya ini ada kombinasi terhadap tinggi tanaman, di mana pada kombinasi ini nilai signifikannya yaitu 0,003. Ini berarti kurang dari 0,05. Maka kombinasi berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Selanjutnya yang ini uji Duncan-nya. Pada P0 K1 hingga P1 K0 ini berbeda-beda subsetnya.
Nah, dapat dikatakan bahwa jika masih dalam satu subset atau masih dalam satu notasi, itu berarti tidak berbeda nyata. Apabila sudah berbeda notasi, itu dapat dikatakan berbeda nyata. Contohnya saja pada P0K1 dan P2K0. Ini masih dalam satu subset yang sama, yaitu P0K1 itu berada pada subset 1 dan P2K0 ini berada pada subset 1, 2. Sehingga P0K1 dan P2K0 ini tidak berbeda nyata. Nah, untuk yang berbeda nyata, contohnya pada P0K1 dan P2K2. Mereka berbeda notasi, sehingga dapat dikatakan bahwa P0K1 dan P2K2 ini berbeda nyata. Yang selanjutnya yaitu KTK. Kombinasi terhadap KTK ini menyatakan berpengaruh karena pada nilai kombinasi signifikannya ini 0,026, di mana ini kurang dari 0,05. Selanjutnya ada uji rangkaian dari kombinasi terhadap KTK. Dari data ini dapat dikatakan bahwa kombinasi P0K0 dengan P0K1 ini berbeda nyata karena berbeda subset, di mana P0K0 ini berada pada subset pertama, P0K1 berada pada subset ketiga. Sedangkan P1K0 dengan P1K1 itu masih dalam subset yang sama, yaitu 1, 2, 3 atau ABC, sehingga mereka tidak berbeda nyata. Nah, yang selanjutnya kita pergi ke analis lagi, kemudian ke korelat, selanjutnya bivariat. Pada variabel kita pilih KTK dan tinggi tanaman saja, kemudian oke. Selanjutnya, kita dapat menginterpretasikan di bagian correlation. Pada Percent correlation, KTK dengan tinggi tanaman menghasilkan nilai minus 0,245 dan tinggi tanaman dengan KTK ini menghasilkan percent correlation yang sama, yaitu minus 0,245. Korelasi antara KTK dengan tinggi tanaman ini lebih dari 0,05, jadi tidak berpengaruh. Selanjutnya, kedua korelasi ini menghasilkan korelasi yang negatif dengan tinggi hubungan yang rendah. Selanjutnya, kita bisa buat regresi linearnya, yaitu dengan cara kita beralih ke graph, selanjutnya ke scatter atau dot, terus kita pilih yang simbol scatter. Define. Nah, untuk yang Y ini kita masukkan tinggi tanaman, yang X kita masukkan KTK. Selanjutnya oke. Akan muncul grafik sebagai berikut. Bisa kita double klik. Kita pilih yang add weight line at total. Terus di bagian ini kita pilih linear. Terus nah, akan didapatkan regresi linearnya sebagai persamaan linearnya sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 94,54 minus 0,05 bintang X, di mana jika pengurangan 0,05 X maka akan mengalami kenaikan Y-nya itu akan mengalami kenaikan sebanyak 94,54. Sekian dari aplikasi SPSS. Kita bisa beralih ke aplikasi RStudio. Setelah SPSS selesai, kita beralih ke RStudio. Langkah pertama yaitu menuju ke file, new file, kita pilih yang RScript. Terus langsung ke environment, import dataset, kemudian from Excel. Di bagian sini kita pilih ke browser. Selanjutnya kita masukkan file Excel yang tadi. Kita open. Nah, yang di bagian range ini kita ganti menjadi A1 F37.
Selanjutnya untuk yang ulangan kita ganti menjadi karakter. Nah, untuk KTK dan tinggi tanaman, ini kan awalnya karakter, kita ganti menjadi numerik. Selanjutnya kita impor. Terus kita beralih ke untitled to. Nah, di sini kita ketik library sampai scriptnya keluar. Terus kita klik, kemudian kita klik do bio research. Kita klik juga. Selanjutnya run. Yang kedua kita ketik analisis. RBD2 Kenapa kita memilih yang ini? Karena kita menggunakan dua faktor pada rancangan percobaan tersebut. Nah, untuk yang di dalamnya ini kita ketik rancop fix. Kemudian kita beri kurung siku, di dalamnya kita beri 5 dibanding 6 karena data yang kita analisis itu berada di kolom 5 dari 6 kolom. Terus setelah kurung siku ini kita beri koma, terus kita ketik rancop. Selanjutnya kita ketik dolar, kita beri ulangan, koma, rancop lagi, dolar, dosis pupuk, koma, rancop, dolar, kelator, koma, 1, run. Nah, di bawahnya ini nanti akan muncul konsol dari yang di atas ini. Terus untuk yang ketiga kita ketik print. Dalam kurung ini kita beri tulisan analisis. Kemudian run. Selanjutnya kita dapat menginterpretasikan data berikut. Nah, di sini terdapat faktor A, faktor B, serta interaksi antara faktor A dan faktor B, di mana pada F tabelnya ini terdapat bintang 1 pada interaksi faktor A dan faktor B. Jadi dapat dikatakan bahwa interaksi faktor A dan faktor B ini cukup berpengaruh nyata terhadap KTK. Sedangkan pada faktor A dan faktor B itu tidak berpengaruh nyata terhadap KTK karena pada faktor A dan faktor B nilainya itu lebih dari 0,05, sedangkan interaksi faktor A dan faktor B itu kurang dari 0,05. Selanjutnya kita berlanjut ke dosis pupuk, di mana dosis pupuk ini berada pada grup yang sama, yaitu AAAA. Berarti dapat dikatakan bahwa ketiga dosis pupuk ini tidak berbeda nyata. Selanjutnya untuk yang kelator. Kelator juga berada pada grup yang sama, yaitu A. Kesimpulannya, dosis pupuk dan kelator sama-sama tidak berbeda nyata terhadap KTK. Nah, yang selanjutnya kombinasi. Kombinasi pada KTK, di mana di sini sudah tertera grupnya. Nah, ini juga dikatakan bahwa jika dalam satu grup yang sama itu tidak berbeda nyata, sedangkan apabila berbeda grup maka dikatakan itu berbeda nyata. Contohnya saja pada P0K1, P2K0, P2K2, P1K1, dan P1K0. Ini tidak berbeda nyata karena pada grup yang sama, yaitu AAAA. Selanjutnya contoh untuk yang berbeda nyata itu pada P0K1 dengan P2K1 karena ini sudah berbeda grup. Pada P0K1 itu pada grup A dan P2K1 itu pada grup CD.
Nah, yang selanjutnya ini ada dari tinggi tanaman, di mana pada tinggi tanaman ini menunjukkan bahwa faktor A ini F tabelnya itu adalah bintang 2. Nah, di bintang 2 ini menunjukkan bahwa faktor A ini berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Pada tinggi tanaman ini kita bisa lihat bahwa faktor A ini terdapat bintang 2, sedangkan faktor B dan interaksi antara faktor A dan faktor B itu titik. Berarti dapat disimpulkan bahwa faktor A ini berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman karena nilainya itu kurang dari 0,01, sedangkan pada faktor B serta interaksi faktor A dan faktor B ini tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman karena pada nilai signifikannya ini lebih dari 0,05. Lanjut ke yang dosis pupuk. Pada dosis pupuk terhadap tinggi tanaman, ketiga dosis pupuk ini menyatakan bahwa P1, P2 dan P0 ini tidak berbeda nyata, sedangkan P1 itu berbeda nyata dengan P2 dan P0. Selanjutnya ke kelator, di mana K2 dan K0 ini tidak berbeda nyata. Selanjutnya K0 dan K1 ini juga tidak berbeda nyata, tetapi K2 dan K1 itu berbeda nyata. Terus ke kombinasi antara terhadap tinggi tanaman. Nah, ini juga sudah tertera grup-grupnya. Jadi dapat dikatakan bahwa P1 dan K0 itu berbeda nyata dengan P2 K2, sedangkan P1 K0 itu tidak berbeda nyata dengan P1 K2. Maka yang selanjutnya yaitu kita ketik kolerasi. Kita pilih yang Cortez. Dalam kurung ini kita ketik rancop fix, kemudian dolar, kita ketik yang KTK, koma, rancop fix, dolar, kemudian yang tinggi tanaman. Selanjutnya kita run. Nah, yang selanjutnya kita ketik print. Dalam kurung ini kita ketik kolerasi. Selanjutnya kita run lagi. Nah, dari data ini dapat dikatakan bahwa korelasi antara KTK dengan tinggi tanaman itu berkolerasi negatif. Jadi dapat dikatakan bahwa keduanya itu berkolerasi negatif dengan tingkat hubungannya yang rendah. Selanjutnya kita bisa beralih ke langkah selanjutnya, yaitu klik tools, kemudian install package. Nah, pada bagian package ini kita ketik ggp. Selanjutnya kita install. Nah, yang selanjutnya tools lagi, install package. Pada bagian package ini kita ketik ggpmisc. Terus kita install. Setelah install selesai, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita ketik library sampai scriptnya muncul, terus kita klik. Nah, di dalam kurung ini kita ketik ggplot2, terus run. Yang bawah kita ketik library lagi. Di dalam kurung kita ketik ggpp, kemudian run. Yang berikutnya library, ketik ggpmi, nah, terus run. Kita ketik ggplot, tunggu sampai scriptnya muncul. Terus kita ketik AS, selanjutnya X sama dengan rancop,
dolar, kita ketik KTK, terus koma, Y sama dengan rancop, Y sama dengan rancop, dolar, tinggi tanaman. Terus di sini kita beri tanda plus, kita kopas jari juknis bagian sini. Terus kita run. Dan selanjutnya itu akan muncul plot sebagai berikut, di mana persamaan linearnya itu yaitu Y sama dengan 94,5 minus 0,0539X. Ini dapat diinterpretasikan bahwa pengurangan sekitar 0,0539X itu akan berpengaruh Y-nya sebanyak 94,5. Sekian dari analisis percobaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.